pertama yang bilang saya menolak vaksin. Kalau dipaksa HAM, pelanggaran HAM. Pusing bro, ini sudah edukasi vaksin, kau bilang tolak. Yang suruh edukasi vaksin siapa? Lu sendiri. Komisi 9 ada beritanya, yang ngomongnya Bu Rita sendiri sama teman-temannya bilang vaksin itu diedukasi dulu, jangan buru-buru, pastikan keamanan untuk rakyat. Lah sudah dilakukan, sudah ini tiba-tiba Amin satu kami menolak vaksin. Framing mulu toh. Kau tuh pengen bola jalan apa enggak? Hah? Ngomong dong, ya kan? Hamin 12 jam kemana selama ini? Kenapa nggak bilang dari Desember tanggal 7 ketika lu ngomong? Kenapa pas rapat sama Pfizer nggak ikut nggak ngomong? Nah, apa sih? Kenapa pejabat negara disuntik duluan? Yang minta DPR, yang minta yang disuntik pertama pejabat tuh DPR. Makanya Pak Joko Widodo disuntik pertama. Baca statement DPR, ada lengkap. DPR Komisi 9 minta Pak Jokowi disuntik pertama, di ACC ditolak sekarang. Gimana lo? Konsentrasi ngurus politik, konsentrasi melakukan kontrol dengan baik, urusan tentang budgeting, kemudian membuat beberapa undang-undang, peraturan yang baik-baik. Ya, yang begini-begini jangan dipakai sebagai referensi, nanti merusak publik. Oke. Ya. Abaikan saja, abaikan saja. Ini kan upaya pemerintah dalam rangka memberikan kekebalan tubuh, antibodi. Kita mesti menjaga dan harus dilakukan oleh negara. Dipikirkan berhari-hari, berbulan-bulan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan kepastian kepada masyarakat. Jadi kalau ada DPR yang bikin pernyataan kayak begitu, itu apa itu? Ya, itu bikin kacau aja itu. Oke. Nggak usah diabaikan itu diabaikan aja. Ya. Karena ini kita harus punya keyakinan, tadi seperti yang dikatakan oleh Dr. Jane, menjelaskan tentang beberapa perbedaan antara di Brasil, kemudian di Turki, dan di lain-lain negara kita. Ini beda masih dengan negara-negara sana itu. Oke. Negara kita ini diberkahi oleh Tuhan yang Maha Dahsyat itu. Tidak usah ragu itu. Oke, Itu. baik. Abang Ali, jadi besok selain Presiden, siapa saja yang akan ikut Insya Allah, vaksin? kalau tidak ada aral melintang, dalam daftar ini ada beberapa menteri yang nanti setelah Bapak Presiden, kemudian ada beberapa menteri yang juga menyatakan persediaan, ada beberapa opinion leaders atau selebritis, ada beberapa Anggota DPR RI Ripka Ciptaning tolak divaksin. Dr. Tirta dulu minta divaksin, sekarang ditolak. Kok labil ya? Rapat dengan Menkes Ripka Ciptaning menyatakan tolak vaksinasi. Nah, jadi yang kedua kalau persoalan vaksin, mana lagi si Saleh ini pergi. Saya tetap tidak mau divaksin, maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih. Mau semua semua usia boleh, tetap. Misalnya pun hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta, mending gue bayar. Gue jual mobil kek. Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain. Ini pengalaman saya ini, Saudara Menteri. Ini saya ngomong lagi nih di rapat ini ya. Vaksin polio untuk anti polio malah lumpuh layu di Sukabumi. Terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12. Karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini. Jangan main-main. Saya pertama yang bilang, saya menolak vaksin. Kalau dipaksa HAM, pelanggaran HAM. Nggak boleh maksa begitu. Terus saya tanya, ini yang gratis, yang katanya mau digratiskan semua rakyat ini, yang mana? Wong ada 5 macam, ada yang harga 584.000, ada yang 292.000, ada yang 116.000, ada yang 540.000 sampai 1.080.400 rupiah, ada yang 2.100.000. Pasti yang murah kalau orang miskin. Dulu saya mengkritik karena berbayar bro, tapi kalau gratis saya dukung. Kalau berbayar saya nggak dukung. Kenapa? Karena kesehatan adalah hak segala rakyat. Negara harus hadir menjamin kesehatan rakyatnya, makanya gratis.
Yang minta gratis itu DPR, Komisi 9. Bu Rika sendiri yang minta gratis. Bu Rika sendiri yang minta ada di statement untuk dijamin keamanannya. Sudah ada 3 negara mengeluarkan rilis, Turki, Indonesia, Brasil. Aplikasinya udah keluar, safety-nya udah keluar, Pfizer udah keluar, Moderna udah keluar. Terus maunya apa? Siapa yang mewajibkan? Isu kewajiban itu belum diketok palu. Saya lagi berjuang mati-matian menyuarakan ke Menteri Kesehatan agar tidak diwajibkan, fokusnya edukasi. Bro, yang soal statement Bu Rika ini saya bilang nih ya, ini saya bilang di DPR itu mengkritisi Komisi 9. Pada waktu itu DPR mengatakan, bro, kalau vaksin keluar EUA-nya, dia dilakukan. Bro, kalau vaksin jangan buru-buru, diundurin sama Pak Jokowi. Bro, kalau vaksin kalau bisa itu gratis, dilakukan. DPR bilang kalau bisa yang disuntik DPR dulu, jangan nakes, dilakukan sama pejabat. Sekarang tiba-tiba ditolak, wajar dong bro, marah gila. Kalau lu nolak kayak telur dari awal nolak, gua nggak senggol, itu pilihan lu bro. Adu debat aja nggak apa-apa ya. Nah ini orang awal-awal nerima tiba-tiba nolak, udah datang maunya apa ya coba? Kenapa saya marah nih sama ini nih orang-orang Komisi 9 nih? Kemarin saya diskusi dengan Bu Neti, itu Komisi 9, 2 hari lalu saya live sama Bu Neti. Sama Bu Neti itu edukasi di PP kami. Bu Neti yang bilang mendukung. Lah sekarang besok 2 hari kemudian Komisi 9 bilang saya menolak. Iya toh. Sanksinya aja belum diketok. Siapa yang bilang vaksin disanksi? Belum diketok palu bro. Belum. Nah sekarang Komisi 9 yang bilang sendiri kalau vaksin gratis, pejabat dulu, diuji keamanannya. Sama Pak Terawan dilakuin pada waktu itu. Pak Terawan gratisi, ya kan? Uji keamanan dilakukan, dirilis pas Pak BGS, estafet doang itu. Terus tiba-tiba sekarang H-1 kami menolak vaksin, sok pahlawan kau. Gimana sih sok pahlawan kau itu? Kau yang nyuruh gratis, sekarang kau tolak, mau kau apa? Mas Tirta, Sinovac, Pfizer, sama Moderna itu bagus mana? Gini bro, di dalam vaksin itu tidak boleh saling membandingkan. Beda. Jadi intinya, kalau efikasinya 65%, bukan berarti dia lebih jelek daripada yang efikasinya 90%. Bisa dicek di postingannya Batejo. Nih saya bacain ya. Sinovac efikasinya 65%. It means kalau dalam versi rasio rate ya faktor resikonya kalau dikalkulasi adalah si vaksin Sinovac ini bisa mencegah orang 3 kali lebih rendah untuk kemungkinan kena penyakit berat. Paham bro? Itu maksud 65% efikasi. Safety-nya Sinovac nih saya baca ini ya. Pfizer itu 90% bro. Makanya Pfizer ditujukan lansia. Karena ini langsung untuk grade yang berat. Cuman dia KIPI-nya lumayan tinggi. Karena safety dan efikasi itu berbanding lurus. Semakin tinggi efikasinya, semakin tinggi pula KIPI dan faktor resiko KIPI-nya. Ini saya baca di Prof. Tejo ya. Efikasinya Sinovac itu sekitar 65,3% di Indonesia ya. 65,3%. Lalu tapi faktor resikonya si Sinovac ini adalah 0,1%. KIPI-nya 0,1%, itu rendah banget bro. Jadi Sinovac ini kelebihannya safety bro. Makanya disasar untuk nakes. Nasanya untuk warga gratis bro. Nah si Pfizer itu 90%. Tapi ada tapinya 95% dia. Tapi efek samping level 3-nya Pfizer itu 1,5% dan Moderna 4,1%. Dan asal kalian tahu, dalam berita terbaru rapat dengan anggota DPR yang tidak di blow up, Direktur Pfizer itu meminta pemerintah kita membebaskan hukum Pfizer dan Moderna dari efek samping vaksin. Beda sama Sinovac. Paham nggak bos dari sini? Itu rapatnya kemarin bro, hari Selasa. Rapat dari Selasa bersama Komisi DPR itu Direktur Bio Farma sudah curhat Pfizer dan Moderna ini masih dalam negosiasi 50 juta dosis dikarenakan
Direktur Pfizer ini meminta dia dibebaskan dari tuntutan hukum kalau ada KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Loh, lah pemerintah kita nggak terima dong. Loh, aku mau beli kok kamu nggak mau nanggung side effect. Makanya nego-nego terus sampai Pfizer mau menandatangani fakta dia mau menanggung side effect. Makanya Sinovac itu resiko safety-nya 0,1% KIPI-nya. Ada di Batejo ada, efikasi 65%. It means kalau orang kena COVID kalau orang habis di Sinovac, dia pun kena COVID, kemungkinan untuk kena gejala lebih berat itu 3 kali lebih rendah daripada orang normal. Jadi kemungkinan kalaupun kena itu OTG. Jadi kita bisa bagus bro, bisa aktivitas, bisa event, ya kan, bisa nongkrong, bisa apapun gara-gara ini. Kalau sudah 70%, untuk mencapai 70% butuh waktu 15 bulan. Makanya karena nggak cukup belinya dari banyak pabrik. Ayolah bos, kamu tuh kalau berpikir yang jangan apa-apa kayak tolak vaksin. Sekarang saya tanya, kalau tolak vaksin, apa yang menjamin Anda bisa fasilitas kesehatan tidak ambruk? Anggota DPR RI Ripka Ciptaning tolak divaksin. Dr. Tirta dulu minta divaksin duluan, sekarang tidak. Nama Dr. Tirta belakangan ini menjadi sorotan publik atas aksinya yang mengkritisi sejumlah tokoh. Dr. Tirta baru-baru ini buka suara lagi untuk menyampaikan kekecewaannya salah satu anggota DPR yang menolak untuk divaksinasi. Melalui unggahan akun Instagramnya, Dr. Tirta memberikan sindiran pedas terhadap anggota DPR RI Ripka Ciptaning. Awal minta divaksin duluan pas gratis, sekarang beda lagi. Dulu Pak Terawan kau minta ini itu, sekarang Pak Budi Gunadi Sadikin kamu tolak. Dia kemana saja lu? DPR RI. Ujarnya bagaimana dikutip pikiran rakyat dari akun Instagram Dr. Tirta. Selain itu, pada hari sebelumnya Dr. Tirta juga menyampaikan kekecewaannya kepada salah satu anggota DPR yang menolak divaksinasi dan mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan adanya wajib vaksin. Gak perlu sampean divaksin duluan, saya juga gak setuju vaksin diwajibkan dan harusnya wakil rakyat dan nakes yang jadi contoh edukasi, katanya. Dr. Tirta menyebut bahwa salah satu anggota DPR RI menolak lantaran takut akan efek samping yang ditimbulkan. Jika di kemudian hari Anda minta vaksin apapun, bahkan vaksin merah putih, akan saya catat. Bilang saja sampean wakil rakyat takut divaksin. Mau cek ombak dulu ketika para Menkes diketuk kemarin kemana aja. Susah kali dengarnya ujarnya. Lebih jauh, Dr. Tirta menyampaikan kekesalannya lantaran Ripka Ciptaning menolak divaksin di H-1. Vaksin akan disuntikan pertama kalinya di Indonesia. Jika Anda nolak kemana lama 9 bulan terakhir saat penanganan COVID, muncul pas ada APD, obat, sama vaksin. Oh, pas bulan Juli nggak ikut kritik vaksin. Begitu sudah keluar EUA baru berkomentar, tuturnya. Pada Selasa 12 Januari 2021 dalam Raker dan RPD di Komisi 9 Kompleks Parlemen, Ripka Ciptaning menegaskan dia tidak mau divaksin dengan jenis apapun. Saya tetap tidak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 tahun nih, mau semua usia boleh tetap ujarnya. Bahkan Ripka Ciptaning lebih memilih untuk membayar sanksi dengan keluarganya jika harus mengikuti. Misalnya pun hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta, mending gue bayar mau jual mobil kayak tuturnya. Nah lo, Komisi 9 diomelin Dr. Tirta kan?